Maksudnya apa nih? Ya udah wawancara sekarang. Basi, madingnya udah siap terbit. Halo sobat semua, selamat datang di channel Alqueen Story. Pada kesempatan kali ini, saya mau menceritakan alur cerita film Ada Apa Dengan Cinta 1. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung saja menuju ke alur ceritanya. Cerita berawal dari, di sekolah sedang berlangsung lomba penulisan puisi tahunan. Pak Wardiman yang cukup dekat dengan Rangga memutuskan untuk mengirimkan puisi buatan Rangga ke panitia. Ketika saat pengumuman tiba, semua siswa begitu yakin bahwa Cintalah yang akan keluar sebagai pemenangnya. Karena Cinta sudah langganan menjadi juara penulisan puisi tersebut, para siswa mulai meneriakkan nama Cinta. Tetapi ketua panitia malah memutuskan bahwa Ranggalah yang menjadi pemenang lomba puisi tahun ini. Cinta terlihat agak kaget dengan keputusan itu, begitupun para siswa lainnya. Mendengar itu Rangga malah tidak menerima kemenangan tersebut, karena dia tidak pernah ngerasa ikutan lomba. Cinta pun mulai membaca puisi buatan Rangga secara berulang-ulang. Dia mulai penasaran dengan sosok Rangga, ia memutuskan untuk menemui Rangga untuk mengucapkan selamat, sekaligus melakukan wawancara. Cinta lantas mendatangi Rangga yang sedang berada di perpustakaan. Saat bertemu Rangga untuk pertama kalinya, Cinta mengucapkan selamat atas kemenangan Rangga, tetapi Rangga malah menanggapinya dengan sinis. Saya lagi baca. Lalu Cinta mengutarakan niatnya untuk mewawancarainya, tapi sayangnya Rangga malah menolak mentah-mentah permintaan Cinta, karena dia sejak awal nggak ngerasa pernah ikutan lomba. Cinta malah diminta untuk mewawancarai panitianya. Mendengar itu, Cinta pun murka, menumpahkan semua unek-uneknya ke sahabatnya. Namun, meskipun Cinta menjelek-jelekkan Rangga di depan teman-temannya, ia justru kelihatannya malah tertarik dengan sosok seorang Rangga. Sebel banget gue. Nggak lama kemudian, datanglah si Borni. Dia ini laki-laki yang suka sama Cinta. Borni datang untuk ngajak Cinta nonton sore nanti, tapi Cinta menjanjikan akan mengabarinya lagi nanti sore. Sorenya, Alia menelpon Cinta. Alia ini sahabat Cinta yang punya masalah dengan kehidupan keluarganya, bapaknya temperamen, dan sering melakukan pemukulan terhadapnya dan ibunya Alia. Niatnya curhat ke Cinta, tapi malah Cinta yang ngeluh duluan tentang sikap Rangga. Akhirnya Alia pun mengurungkan cerita masalahnya ke Cinta. Cinta pun pergi ke mall bersama Borni, tapi tujuannya justru bukan untuk bersenang-senang, melainkan mencari buku yang berjudul Aku. Buku itu adalah buku bacaan Rangga, dan ini jadi bukti bahwa Cinta itu menaruh perhatian besar ke Rangga. Keesokan harinya, Cinta mengirimi Rangga sebuah surat, entah apa isinya, tapi yang jelas isinya itu bikin Rangga emosi dan mendatangi Cinta. Ngomong sebentar. Pertengkaran antara keduanya pun tak terelakkan. Cinta yang berusaha santai malah bikin Rangga emosi. Rangga akhirnya bersedia diwawancarai, tapi Cinta malah balik marah, dan Rangga pun pergi meninggalkan Cinta. Dia tidak sadar kalau buku kesayangannya jatuh, dan Cinta lantas mengambil buku tersebut. Dia mulai membaca isinya, menyelami setiap puisi yang ada di buku tersebut. Setelah memfotokopi bukunya, Cinta mengembalikan buku tersebut ke Rangga dengan secari kertas, bertuliskan bila emosi mengalahkan logika, terbuktikan, banyakkan ruginya. Rangga pun mendatangi Cinta untuk mengucapkan terima kasih. Dari sinilah mereka mulai dekat. Khairil Anwar atau puisi belang. Suatu hari, Rangga mengajak Cinta untuk hunting buku bekas di Kuitang. Sore pun tiba. Rangga dan Cinta terlihat sedang menyeberangi jalan menuju Kuitang, dan Rangga tiba-tiba menggandeng tangan Cinta. Sesampainya di toko, Rangga memperkenalkan Cinta kepada penjaga toko, yang merupakan temannya. Lantas Cinta melihat buku-buku bekas, sementara Rangga berbincang dengan penjualnya itu di luar. Tak lama kemudian, Cinta ingat bahwa ia memiliki janji untuk menonton band bareng 4 orang sahabatnya. Ia pun pamit ke Rangga. Tapi Rangga malah menuduh Cinta sebagai orang yang gak punya prinsip.
Alhasil, mereka pun ribut kembali. Kamu nggak pantas aja jalan tempat kayak gini sendiri. Malamnya, Alia ke rumah Cinta. Keduanya pun curhat, tapi tanpa sadar Cinta keceplosan kalau dia baru saja jalan bareng Rangga tadi sore. Cinta lantas meminta Alia untuk merahasiakan hal tersebut dari Carmen, Mili, dan Maura. Dia maksud lo maksa banget. Aduh, sama si Karma. Keesokan harinya, Rangga kembali mendatangi Cinta yang lagi asik nonton pertandingan basket. Rangga bermaksud meminta maaf atas kejadian di Kuitang kemarin. Tapi sialnya, Rangga malah salah ngomong. Alhasil, mereka berdua pun ribut kembali. Cuma pengen nyakitin gue tau gak lo? Borni yang cemburu mendatangi Rangga di ruang Pak Wardiman. Ia lantas meminta Rangga untuk menjauhi Cinta. Perkelahian pun terjadi. Rangga pun dikeroyok sama Borni dan teman-temannya. Sejak kejadian hari itu, Rangga menghilang dari sekolah. Cinta yang merasa kehilangan sosok Rangga pun mencarinya ke kelas. Tapi ternyata memang dia nggak masuk. Cinta kemudian pergi bertanya ke Pak Wardiman. Setelah mendapatkan informasi, Cinta mengunjungi rumah Rangga. Oh, silakan. Di rumah Rangga, Cinta berkenalan dengan bapaknya yang mantan pegawai pemerintah. Bapaknya ini diceritakan sebagai sosok pembangkang yang gak suka dengan birokrasi. Setelah itu, Rangga dan Cinta lantas masak untuk makan sore itu, dan ternyata saat itu adalah pertama kali Cinta main di dapur. Rangga lantas mengejek Cinta yang gak bisa masak. Juga. Saat duduk di meja makan, rumah Rangga tiba-tiba dilempari bom molotov oleh orang tak dikenal. Bapaknya bilang bahwa mereka memang harus segera pindah demi keselamatan mereka. Keesokan harinya, Rangga mengajak Cinta untuk ngedate bersama. Dan untuk mengelabuhi teman-temannya, Cinta terpaksa berbohong bahwa dia sedang tidak enak badan dan gak bisa ikut kumpul-kumpul dengan sahabatnya. Sesaat sebelum berangkat, Alia menelpon Cinta. Ia ingin sekali curhat ke rumah Cinta, tapi sayang Cinta memintanya untuk tetap di rumah, karena Cinta juga mempunyai janji untuk pergi bersama Rangga. Ya, gue pergi dulu ya. Cinta pun akhirnya pergi ke sebuah kafe bersama Rangga. Di situ mereka nonton musik bersama. Saat itu Cinta dipaksa untuk tampil, dan Cinta pun lantas mempersembahkan puisi Rangga di atas panggung. Dan kemudian menyanyiku. Di sisi lain Alia mengalami depresi berat karena ayahnya. Ia mengurung diri di kamar mandi. Setelah tampil di kafe, Rangga dan Cinta pun pulang. Tetapi nyari taksi enggak dapat-dapat. Akhirnya mereka pulang dengan berjalan kaki. Gimana sih? Sesampainya di depan rumah, Cinta menanyakan perihal keluarga Rangga. Rangga menjelaskan bahwa dia enggak pernah membahas masalah keluarganya ke siapapun, kecuali Pak Wardiman, dan Cinta menjadi orang kedua yang tahu cerita tentang keluarganya. Rangga lantas meminta Cinta untuk masuk karena sudah malam. Baik. Saat itu Cinta kaget, karena ayah dan ibunya sudah berpakaian rapi. Mereka mengajak Cinta untuk pergi ke rumah sakit menjenguk Alia yang mencoba bunuh diri. Di rumah sakit, ketiga sahabatnya memandangnya dengan sinis. Mereka menangisi Alia yang sedang berbaring tak sadarkan diri. Mereka menuduh Cintalah penyebab Alia yang mencoba bunuh diri. Melihat itu, lalu Maura memintanya untuk pulang. Cinta pun sangat terpukul dengan kejadian itu. Ia menyesali semua kebohongannya yang berujung pada peristiwa percobaan Alia untuk bunuh diri. Akhirnya Cinta meminta Rangga untuk tidak mendekatinya lagi. Cinta menganggap kehadiran Rangga membuatnya berubah. Rangga pun menyetujui permintaan Cinta, tetapi ia memberi syarat, jika mereka harus jaga jarak, maka gak akan ada lagi permintaan maaf di antara mereka berdua. Terus ada maaf-maafan lagi. Suatu hari, akhirnya Alia siuman. Cinta lantas meminta maaf atas kejadian malam itu. Ia pun mengakui bahwa ia pergi bersama Rangga. Tanpa sepengetahuannya, Mili, Carmen, dan Maura ada di belakangnya mendengarkan semua ucapannya. Sahabatnya tentu sangat kaget, karena yang mereka tahu, Cinta sangat membenci Rangga. Tetapi akhirnya, Cinta menyatakan bahwa hubungannya sudah berakhir, dan ia lebih memilih sahabatnya,
Mereka pun saling berpelukan. Rangga dan bikin lo kayak gini. Cinta yang mencoba untuk melupakan Rangga pun pergi bersama Borni. Tapi dia malah tahu perbuatan Borni yang abis mengeroyok Rangga waktu itu. Lalu Cinta pun marah besar dan meninggalkan Borni. Cinta pun mulai bimbang. Sejujurnya, Cinta sangat mencintai Rangga. Tapi dia nggak mau hubungannya dengan Rangga merusak persahabatannya dengan teman-temannya. Sementara itu Rangga juga galau dengan perasaannya. Ia ingin memberitahukan rencananya untuk pindah ke New York, tapi dia mengurungkan niatnya. Keempat orang sahabat Cinta bingung melihat kelakuan Cinta yang selalu murung. Mereka menanyai apakah Cinta mencintai Rangga. Mereka lantas meminta Cinta untuk jujur dengan perasaannya. Jika ia memang mencintai Rangga, ia harus mengungkapkan perasaannya secepatnya. Sayangnya Cinta masih ragu, akan tetapi Carmen meyakinkan bahwa ia harus bertindak cepat, karena Carmen sempat melihat Rangga berpamitan dengan Pak Wardiman. Mereka lantas bertanya ke Pak Wardiman, kemana Rangga akan pergi. Pak Wardiman bilang bahwa Rangga akan pindah ke New York. Mereka pun lantas segera menyusul Rangga ke bandara, tapi mobil milih malah nggak bisa keluar, karena terjepit oleh mobil-mobil lain yang parkir di depan dan di belakang mobilnya. Kebetulan Mamet muncul, di sana mereka lantas memakai mobil Mamet untuk menyusul Rangga ke bandara. Setelah sampai bandara, mereka malah dihalangi oleh petugas bandara karena hendak memasuki area steril penumpang. Tapi Alia mencoba bernegosiasi dengan petugas tersebut. Alhasil, Cinta pun diizinkan masuk. Cinta bergegas mengejar Rangga, dan akhirnya, ia pun berhasil menyusulnya sebelum ia memasuki tempat boarding pesawat. Mereka pun berbincang. Cinta mengutarakan perasaannya, Rangga pun demikian. Cinta lantas meminta Rangga untuk tidak pergi. Sayangnya Rangga tidak bisa mengiyakan permintaan Cinta. Ia harus tetap pergi ke Amerika. Rangga lantas memberikan buku catatannya dan meminta Cinta membaca halaman terakhir. Rangga pun lantas memberikan ciuman perpisahan. Di perjalanan pulang, Cinta membaca buku harian tersebut. Rangga menjanjikan bahwa ia akan kembali untuk mempertanyakan cintanya Cinta. Dan cerita pun bersambung. Sekian dulu ya sobat, alur cerita dari saya. Semoga kalian semua terhibur, dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi, agar sobat semua tidak ketinggalan dengan video-video dari saya. Dan apabila sobat semua ingin request film yang ingin dibuat alur ceritanya, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalam.